Halo, selamat datang kembali di channelku Aditya Siregar. Di video kali ini aku pengen ngebahas atau lebih tepatnya nge-follow up dari satu video Reels yang pernah aku buat di Instagram yang aku ambil dari buku aku. Ada kalanya itu tentang konfrontasi, gimana kita tuh kadang perlu untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang yang kita sayangi atau siapapun itu sebenarnya, meskipun susah ya, meskipun ada perasaan gak enak, ada perasaan takut menyakiti gitu kepada orang tersebut. Nah, dari video itu tuh banyak yang muncul pertanyaan kayak atau komentar bahwa aku nggak bisa ngelakuin ini, atau sebenarnya gimana sih caranya untuk bisa gitu berkonfrontasi tanpa harus istilahnya menyakiti gitu. Nah, di video ini aku mau ngebahas tentang itu, tepatnya tentang satu trik komunikasi yang aku pelajari waktu di kelas pranikah. Nah, dulu tahun berapa ya? Tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah aku belajar. Aku ikut kelas pranikah dan salah satu materinya itu tentang komunikasi. Nah, pengisi materinya itu Kang Zain Permana ya, seperti yang teman-teman udah tahu kalau di konten Instagramku aku sering banget ikut kelas beliau dan juga mengutip perkataan-perkataan beliau, mengutip perkataan-perkataan beliau, terutama yang berhubungan dengan psikologi. Beliau seseorang yang sangat saya kagumi, Masya Allah, tentang keilmuannya, tentang penyampaiannya. Dia salah satu guru atau mentor yang the best. Nah, di kelas itu Kang Zain tuh membagikan satu teknik yang bisa kita lakukan supaya kita tuh bisa berkomunikasi secara asertif, supaya kita tuh bisa mengungkapkan perasaan kita, pikiran kita tanpa harus orang lain tuh merasa pribadinya yang terserang. Asertif itu kan sebenarnya kalau dari bahasa Latinnya tuh asertus kalau nggak salah ya, yang berarti to defend, untuk mempertahankan atau untuk mendeklarasikan gitu apa yang kita pahami. Beralih ke komunikasi asertif berarti kita mengungkapkan sesuatu yang kita percaya, yang kita pertahankan gitu, tapi dengan jelas, dengan objektif, dengan cara-cara yang sebisa mungkin tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, si tekniknya ini disebut dengan DESC. D yang pertama itu describe atau deskripsikan. Jadi maksudnya deskripsikan ini, sebelum kita menyatakan perasaan kita terhadap orang lain, sebaiknya kita deskripsikan dulu faktanya, atau kita deskripsikan dulu kejadiannya. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita buru-buru mengungkapkan perasaan kita ketika ada sebuah kejadian. Misalnya dalam sebuah hubungan kita sama pasangan kita tuh tiba-tiba pasangan kita misalnya pulang terlambat, sedangkan kita tuh udah masak buat pasangan kita. Dia pulang ke rumah terlambat, kita sebagai yang udah masakin, bela-belain gitu ya dari tadi, dengan sepenuh hati gitu, dengan penuh cinta masaknya, kesel pasti kan. Yang biasanya terjadi itu kita langsung marah. Kok kamu pulang telat sih? Gini-gini, aku udah masakin kamu si goreng apa. Dari tadi lihat nih udah aku siapin segala macem. Gimana sih kok pulangnya malah telat? Nah, itu kan sebagai orang yang mendengarnya pasti merasa terserang karena kita dengan mengungkapkan emosi kita seperti itu, yang keserang tuh bukan yang keserang ya, maksudnya yang jadi objek tuh malah orangnya, bukan kejadiannya. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan apa? Satu, deskripsikan dulu kejadiannya sampai sama-sama nih kita ataupun pasangan kita mengiyakan kejadian itu. Jadi kita sama-sama paham dulu nih, ada di level yang sama. Misalnya tadi pulang terlambat, jangan dulu bilang pulang terlambat. Misal pasangan kita pulang, Assalamualaikum, datang ke rumah. Misalnya, Ma, atau udah nikah kali ya, gue belum. Misalnya, Beb,
kamu pulang Beb, kamu pulang kantor jam 7. Iya, sekarang udah jam berapa? Jam 9. Nah, itu udah mulai menyamakan kejadian ya. Berarti harusnya jam 7, pulang, ini jam 9. Pulangnya terlambat ya? Iya. Nah, kalau udah dijawab iya, udah sama-sama dalam satu frekuensi, barulah kita sampaikan ke next step-nya, yaitu ekspresikan. Dari kan tadi deskripsikan, sekarang ekspresikan, express gitu. Nah, ekspresikan ini baru kita masuk ke emosi. Kita mengungkapkan perasaan kita bahwa kamu kan pulang terlambat. Oke. Aku udah masakin. Nih, sekarang masakannya udah dingin. Ungkapkanlah apa ya rasanya. Aku kesal, misalnya. Aku sebel. Aku marah. Aku udah capek-capek masak, kamu pulang terlambat. Gitu. Itu barulah setelah deskripsikan kejadiannya sama-sama iya, barulah kita ekspresikan perasaan kita terhadap kejadian tersebut. Supaya yang jadi objek itu bukan orangnya, tapi kejadiannya. Kejadian itu yang membuat kita merasa sebel atau marah. Gitu. Setelah itu baru lari ke C, yaitu di sini S, DES. Nah, S ini spesifikan. Spesifikan apanya? Harapan kita. Harapannya ketika kita sudah mengekspresikan perasaan kita, harapannya kamu ngabarin dong, misalnya, kalau bakal pulang terlambat, supaya aku nggak perlu masak, misalnya. Setelah diungkapkan harapannya, barulah ke C, yang terakhir, yaitu tahu konsekuensi. Jadi ketika ini terjadi lagi, atau misalnya ketika hal ini terjadi, konsekuensi yang akan kamu dapatkan dari aku tuh apa sih? Nah, si C, konsekuensi ini misalnya, kan tadi kita udah ngejelasin D-nya, kamu pulang terlambat, terus aku sebel atau merasa kesal, terus harapannya kamu ngabarin kalau mau pulang terlambat supaya aku nggak perlu masak. Konsekuensinya, kalau kamu gini lagi atau kalau kamu nggak ngabarin, ya aku nggak akan masakin kamu lagi. Nah, kayak gitu. Insya Allah dengan mengungkapkan atau kita berkomunikasi dengan cara seperti itu, kita bisa lebih asertif, kita bisa lebih tidak berapi-api, dalam artian tidak langsung menyerang pribadi gitu, tapi kita benar-benar secara objektif menelaah kejadiannya, kita dan lawan bicara kita sama-sama tahu apa yang dibicarakan, dan itu yang jadikan objek pembicaraan gitu. Dan harapannya tidak terjadi malah berujung saling marah-marahan dan malah bentak-bentakan gitu. Teknik DSE ini udah pernah cobain di beberapa kesempatan ya, entah itu dengan teman atau yang macam-macam lah, dan somehow it works gitu. Dengan kita menggunakan teknik tadi, dengan menerapkan step-step tadi, kita tuh bisa lebih enak mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita kepada orang lain. Gitu aja di video kali ini. Ini benar-benar cuma pengen channeling aja sih. Kebenaran karena ada yang nanya respons terhadap video reels aku yang tentang itu. Jadi pengen aku ungkapin aja. Gitu. Oh iya. Kalau kamu pengen beli bukunya, buku ada kalanya, bisa banget masih ada di Gramedia, ada juga di Tokopedia-nya Gramedia Official, ada juga di Shopee-nya Grasindo. Jadi langsung aja di check out. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye.